Tiga pemain naturalisasi Grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. Ada tiga pemain naturalisasi Grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. Ketiga pemain ini sejatinya sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda, termasuk saat Shin Tae-yong masih menangani Pratama Arhan CS. Hanya saja, PSSI belum berhasil meyakinkan pemain keturunan Grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Berbagai faktor menjadi penyebab para pemain keturunan itu menolak untuk dinaturalisasi, salah satunya karena masih percaya bisa menembus timnas kelahiran mereka, seperti ada yang masih berharap bisa perkuat Italia hingga Belanda. Kendati demikian, kehadiran Kluivert mungkin saja bisa meyakinkan lagi para pemain keturunan Grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Kluivert memang masih minim pengalaman melatih, namun ia adalah legenda timnas Belanda. Dengan nama top Kluivert, diharapkan para pemain keturunan yang sempat menolak Garuda bisa segera merapat ke timnas Indonesia. Lantas siapa saja mereka? Berikut tiga pemain naturalisasi Grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. 3. Emil Audero. Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati PSSI. Namun, kiper yang bermain untuk Como 1907 di Liga Italia 2024 hingga 2026 menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab Emil Audero masih berusaha menembus skuad timnas Italia. Kini, nyatanya Emil Audero belum berhasil mencapai target itu. Emil yang masih kesulitan menembus skuad timnas Italia mungkin saja mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia. 2. Pascal Struijk. Struijk dipercaya akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Sejauh ini, memang PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain belakang. Sejauh ini sudah cukup banyak pemain keturunan yang bermain sebagai bek tengah, namun kehadiran Struijk tetap dinantikan. Saat ini pemain keturunan Belanda Indonesia itu bermain di Leeds United. 1. Miliano Manhoef. Manhoef dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Winger berusia 23 tahun itu pun diketahui tengah bermain di Championship 2024 hingga 2025 bersama Stoke City. Sayangnya, Manhoef sudah beberapa kali membela timnas Belanda U21. Hal itu jelas membuat proses naturalisasi Manhoef akan sedikit sulit. Gimana nih menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert layak untuk menggantikan Shin Tae-yong atau tidak? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapan terkait kekecewaan putra Shin Tae-yong, Shin Jae-won. Seperti yang diketahui, Shin Jae-won sempat mengutarakan kekecewaan setelah sang ayah dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi mendepak Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Kala itu, Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya melalui akun Instagram pribadinya. Shin Jae-won menilai PSSI seharusnya memberikan perlakuan lebih baik kepada ayahnya. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia, Shin Tae-yong. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku akan tetap diam, tulis Shin Jae-won. Di sisi lain, Shin Jae-won rupanya juga memberikan komentar saat PSSI menggelar live streaming pada Senin, 6 Januari 2025, terkait pemecatan Shin Tae-yong. Shin Jae-won mengungkapkan sumpah serapah bahwa PSSI akan menyesali keputusan mendepak Shin Tae-yong. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini. Dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, tulis Shin Jae-won. Tak berselang lama, Arya turut memberikan komentar terkait kekecewaan Shin Jae-won. Dalam hal ini, Arya memaklumi amarah yang dimiliki Shin Jae-won. Saya rasa sebagai anak harus kita hargai, wajar begitu, kata Arya Sinulinga. Namun, Arya menegaskan bahwa PSSI telah bekerja keras untuk menuruti semua permintaan Shin Tae-yong. Bahkan, PSSI juga mengeluarkan dana puluhan miliar sebagai kompensasi kepada Shin Tae-yong. Tapi mungkin bisa tanya sama bapaknya bagaimana sikap kami selama ini. Selama 2 tahun ini, kan 2024 sampai sekarang, gaji gak pernah telat, tim pelatih apa yang diminta Shin Tae-yong kita berikan, Shin Tae-yong minta dokter, artinya apa dokter dari kita dia gak begitu percaya, tim kesehatan dia minta itu pun kita kasih, dia minta pelatih untuk striker itu pun dikasih, beliau minta untuk banyak hal kita kasih. Saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga tahu apa yang kami lakukan dan kompensasi yang kita berikan sesuai dengan kontrak, ucap Arya.
Shin Tae-yong kepergok mi-unfollow akun Instagram, IG, beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Padahal, sebelumnya, beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia dibuat sedih dan kecewa gara-gara Shin Tae-yong. Beberapa pemain naturalisasi itu diantaranya seperti Jay Ijes, Justin Hubner, Iver Jenner hingga Tom Hae. Mereka kompak meluapkan kekecewaan dan mengirim salam perpisahan untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Akan tetapi, kini, Shin Tae-yong terpantau tak lagi mengikuti akun Instagram milik pemain-pemain tersebut. Namun, Shin Tae-yong kepergok masih mengikuti satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Jordi Amat. Selain itu, Shin Tae-yong juga masih mengikuti akun Instagram pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam. Namun, hingga kini, tak diketahui apa alasan Shin Tae-yong mi-unfollow Instagram milik pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI telah menggelar konferensi pers terkait rencana baru perkembangan timnas Indonesia di tahun 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap pelatih kepala Shin Tae-yong. Erick Thohir memastikan bahwa hubungan timnas Indonesia dan Shin Tae-yong telah berakhir. Dirinya juga memastikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan pengganti Shin Tae-yong. Rencana pelatih baru timnas Indonesia akan diumumkan pada Minggu, 12 Januari 2025 mendatang. Calon pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ingin melihat pemain keturunan di Belanda sebelum ia terbang ke Indonesia. Patrick Kluivert mengakui masih ingin menaturalisasi sejumlah pemain keturunan lantaran dirinya merasa para pemain tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Kepada media Belanda, ESPN, Patrick Kluivert mengungkapkan niatnya untuk menambah banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia pada masa depan. Karenanya, juru taktik yang merupakan legenda timnas Belanda itu berencana untuk segera melakukan pemantauan di Belanda. Saya berencana untuk melihat dan memeriksa kondisi mereka, pemain keturunan, pemain ras campuran sekali lagi, sebelum saya terbang ke Indonesia, kata Patrick Kluivert. Lebih lanjut, pelatih 48 tahun itu menyatakan akan terus mempersolid skuad timnas Indonesia melalui program naturalisasi untuk masa depan. Kali ini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dia pantau di Belanda itu merupakan para pemain muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah, Patrick menambahkan. Saya tidak akan sembarang menaturalisasi pemain, tentunya tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia, jika tanya lagi. Untuk itu, Patrick Kluivert menegaskan bahwa para pemain berdarah Indonesia itu harus dimanfaatkan oleh pihaknya ataupun PSSI untuk lebih aktif lagi. Sebab, kehadiran mereka diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di masa depan. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif. Jangan kita sia-siakan potensi yang ada, cetus calon pelatih timnas tersebut. Penunjukan Patrick Kluivert dinilai media Korea Selatan sebagai aksi pengkhianatan timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menusuk Shin Tae-yong dari belakang. Itulah respons media Korea Selatan, isplus.com, saat tahu Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pengganti. Sebelumnya, PSSI menggelar konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025, di Jakarta, mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Di saat bersamaan muncul kabar mengenai sosok pengganti Shin Tae-yong, disebutkan ada 3 calon dan salah satunya mengarah ke nama Patrick Kluivert. Kabar mengenai ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia awalnya beredar dari mulut ke mulut para pengamat sepak bola tanah air. Hingga akhirnya pakar transfer Eropa asal Italia, Fabrizio Romano, memperkuat dugaan itu lewat cuitan dalam akun X pribadi pada sore harinya. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia yang baru. Kesepakatan telah tercapai, ditulis Romano. Itulah yang membuat media Korea Selatan meradang hingga menyebut timnas Indonesia telah berkhianat kepada Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah menusuk Shin Tae-yong dari belakang, ditulis isplus.com pada Selasa, 7 Januari 2025. Mengabarkan penunjukan legenda Belanda usai mengumumkan pemutusan kontrak Shin Tae-yong di hari yang sama. Menurut media Korea ini, penggemar Indonesia dan Korea sebenarnya sama-sama merasa tidak masuk akal dengan alasan PSSI mencopot Shin Tae-yong. Isplus.com merasa Shin Tae-yong telah mengangkat prestasi timnas Indonesia dengan luar biasa sejak ditunjuk pada 2019. Baik penggemar sepak bola Indonesia maupun Korea bereaksi dengan tidak masuk akal, tulis isplus.com lagi. Pasalnya, pelatih Shin Tae-yong yang mengambil alih Indonesia pada Desember 2019 lalu telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Yang terpenting, Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dari 6 tim grup A, setelah memainkan 6 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah.
Ini adalah situasi di mana mereka juga dapat bertujuan untuk maju ke Piala Dunia FIFA Amerika Utara dan Tengah 2026. Di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, timnas Indonesia harus bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sesuai dengan pertimbangan PSSI dalam mencopot Shin Tae-yong dan menunjuk legenda sepak bola Belanda sebagai pelatih baru timnas. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan baru. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia dengan adanya pelatih baru. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI. Di samping timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing di putaran ketiga babak kualifikasi. Pelatih baru dari Belanda, jadi kemungkinan pemain keturunan akan semakin tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, ucap Sumarji. Untuk siapa pemainnya, datanya sudah masuk banyak ke PSSI. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, diucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya? Tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan usai pelatih baru datang, pemain baru pun berdatangan, imbuhnya. Menarik dinantikan lebih lanjut siapa saja pemain keturunan yang bakal bergabung membela timnas Indonesia usai PSSI memilih pelatih baru berkebangsaan Belanda. Putra dari Shin Tae-yong, Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya usai sang ayah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2024, siang waktu Indonesia Barat. Ini jadi akhir dari kebersamaan Shin Tae-yong selama 5 tahun bersama skuad Garuda. Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya di akun Instagram pribadinya. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Salah satu komentar dilontarkan di akun Instagram milik timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa ayahnya banyak mendapatkan perlakuan buruk selama melatih skuad Garuda. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia, Shin Tae-yong, ujar Shin Jae-won di akun Instagramnya. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku akan tetap diam, dilanjutnya. Komentar kedua dilontarkan saat PSSI menggelar live streaming pada Senin, 6 Januari 2024, untuk konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Dirinya menjamin PSSI bakal menyesali keputusan ini ke depannya. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini, ujar Shin Jae-won. Dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, dilanjutnya. Komentar yang kurang lebih sama dilontarkan di story Instagram pribadinya. Dirinya mempertanyakan alasan PSSI memecat ayahnya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Apalagi pria 54 tahun tersebut sudah berhasil membawa Indonesia dapat banyak pencapaian baru. Shin Tae-yong juga sudah melakukan yang terbaik untuk membanggakan rakyat Indonesia. Dia naik 50 level di peringkat FIFA selama 5 tahun dan menduduki peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Tapi dia dipecat, ujar Shin Jae-won. Kamu telah bekerja keras sejauh ini. Ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Semua orang di keluargaku tahu, tutupnya. Shin Tae-yong menerima kabar pemecatannya di timnas Indonesia dengan baik. Shin sudah bertugas bersama skuad Garuda sejak bulan Januari tahun 2020 lalu. Jalan yang dilewati menjadi pelatih timnas tidak mudah karena saat itu pandemi COVID-19 melanda dunia. Salah satu inovasi berani yang dilakukan adalah dengan membawa banyak wajah baru ke Piala AFF 2020. Hasilnya cukup di luar dugaan karena Indonesia sukses lolos ke final meski akhirnya tumbang dari Thailand. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan Shin Tae-yong. Pertemuan ini berjalan dengan baik dan Shin tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Dia juga menerima hal ini karena merupakan salah satu konsekuensi sebagai pelatih. Saya perlu sampaikan terkait pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth dan tidak ada persoalan apa-apa, kata Sumarji. Respon Shin Tae-yong juga cukup positif meski hal ini menjadi sorotan. Pasalnya, dia sukses membawa Indonesia bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Selain itu, salah satu prestasinya yakni mengantar Timnas U20 Indonesia, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior ke Piala Asia. Namun, keputusan PSSI tersebut akhirnya bisa diterima dengan baik. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dan Shin Tae-yong. Selanjutnya, melalui Sumarji, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada PSSI yang terus memberikan dukungan saat masih bertugas. Apalagi, dia salah satu pelatih yang cukup panjang bekerja untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, prestasi yang ada adalah kerja keras tim dan semua pihak sudah memberikan bantuan maksimal. Dia mendoakan pelatih baru nanti bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini cukup rasional karena mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Coach Shin selama hampir 5 tahun. Pesannya Coach Shin mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, turut memberikan respon atas dipecatnya Shin Tae-yong dari pelatih Timnas Indonesia. Jai Idzes mengikuti kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Bahkan hanya berselang beberapa menit, Kapten Tim Garuda itu langsung menyampaikan pesannya di media sosial Instagram. Lewat Instastory, Idzes menyampaikan ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Coach, terima kasih untuk kenangan yang telah kita buat di Timnas, ditulis Jai Idzes seperti dikutip dari Instagram pribadinya pada Senin, 6 Januari 2025. Kita menulis sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang kita lalui, imbuhnya. Idzes berharap ini menjadi keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang oleh federasi. Bek Venezia FC itu meminta kepada rekan setim beserta pendukung Timnas untuk tetap bersatu demi Indonesia. Meskipun ini adalah dunia yang sulit, saya percaya bahwa federasi akan selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang dianggap terbaik bagi negara. Mari kita semua bersatu dan memperjuangkan impian kita, jelasnya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi dilengsarkan usai gagal di Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah gagal memenuhi target PSSI untuk lolos ke babak semifinal. Namun faktanya tim asuhan ST justru tertahan di fase grup. Indonesia hanya meraup 4 poin dan menempati peringkat ketiga grup B Asian Cup 2024. Lebih buruknya lagi, Shin Tae-yong gagal memberi kemenangan pada 2 laga kandang lawan Laos, 3-3, dan Filipina, 0-1. Calon pengganti STE akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa pelatih baru telah disepakati bakal mendarat di tanah air pekan depan. Kami sudah dapatkan calonnya nanti di tanggal 12 Januari jam 4 sore, kata Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Ada pihak media nanti tanya jawab siapa pelatih penggantinya, ucapnya menambahkan. Ada faktor penting yang membuat Hubner kecewa dengan kabar ini. Menurutnya, Shin memiliki pengaruh besar terhadap karirnya di Timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu dirasa telah membawa tim merah putih naik ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti diketahui, Shin telah membawa Indonesia naik 50 peringkat di ranking FIFA. Ia juga menciptakan sejumlah sejarah bersama Timnas seperti lolos babak 16 besar Piala Asia serta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Shin juga mengantarkan Timnas U23 Indonesia bertarung hingga semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Oleh sebab itu, Hubner merasa Shin tak layak didepak dari kursi kepelatihan. Saya sangat kecewa Anda harus meninggalkan tim nasional kita, karena Anda telah membawa saya dan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun tersebut hanya bisa pasrah. Ia paham betul wewenang soal pelatih ini ada di tangan PSSI. Pemain yang mendapat julukan Preman Timnas, itu juga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pelatih asal negeri ginseng tersebut. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya dan semua kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Saya akan selalu mengingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini, dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Saya sangat menghormati Anda. Anda adalah seorang petarung dan pemenang sejati seperti saya. Terima kasih pelatih. Setelah ini, para penggemar Timnas Indonesia masih menunggu siapa penerus Shin Tae-yong. Melalui konferensi pers yang berlangsung pada Senin, 6 Januari 2025, Erick Thohir selaku Ketum PSSI mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama nahoda anyar. Ia juga memastikan bahwa pelatih baru ini berasal dari Belanda. Menurut isu yang beredar, kemungkinan besar Patrick Kluivert akan menjadi pelatih anyar skuad Garuda.
Keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak merupakan faktor penting bagi PSSI dalam mengumpulkan pemain-pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, terdapat 14 pemain yang telah menjadi andalan skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berbagai pihak telah bekerja sama untuk mendukung proses ini, termasuk PSSI, agen, pemerintah, supporter, content creator, dan para pemain itu sendiri. Di luar PSSI, ada banyak individu yang berkontribusi, seperti Yusa Nugraha, seorang pemain Indonesia yang dibesarkan di Belanda, yang sejak tahun 2020 aktif mewawancarai pemain-pemain keturunan Indonesia. Selain itu, di kalangan supporter, terdapat akun-akun media sosial yang rajin mencatat keberadaan pemain keturunan Indonesia di berbagai belahan dunia. Menariknya, di antara pemain timnas Indonesia, Kapten Timnas Indonesia siap berperan sebagai agen rahasia. Sebelumnya Jai Itzes mampu membujuk penyerang timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangoen. Keputusan Ragnar Oratmangoen untuk membela timnas Indonesia tidak terlepas dari peran jasa agen Jai Itzes. Winger berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa Hamdan Hamedan, tenaga ahli menteri, TAM, di Kemenpora yang menangani urusan diaspora dan kepemudaan, adalah orang pertama yang menghubunginya terkait program naturalisasi. Saya menerima beberapa kali telepon dari Pak Hamdan, tetapi akhirnya Fardi Bahdim dan Jai Itzes yang menginformasikan kepada federasi dan kemudian mendatangi saya, jelas Ragnar Oratmangoen. Namun Jai Itzes kembali mengaku siap membujuk pemain keturunan yang bermain di Eropa agar mau membela timnas Indonesia. Saya selalu siap untuk meyakinkan para pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia, kata Jai Itzes. Laga melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia Round 3 mungkin masih menghitung bulan lagi. Namun persiapan demi persiapan juga dilakukan oleh PSSI, meskipun timnas Indonesia baru saja menyelesaikan event Piala AFF. Banyak yang menantikan mengenai kejelasan beberapa pemain naturalisasi baru jelang lawan Australia, salah satunya adalah Ula Romeni yang kini prosesnya masih sedang diproses. Selain nama Ula Romeni yang santer disebut bakal memperkuat skuad Garuda, dua pemain lain turut dirumorkan dalam radar PSSI, yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald. Kehadiran keduanya diyakini mampu menambah kekuatan timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi laga sulit kontra Australia yang akan digelar pada 20 Maret 2025 mendatang di kandang negeri Kanguru tersebut. Nama Mauro Zijlstra mulai menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memiliki potensi besar untuk mengisi kekosongan lini depan timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Pemain berusia muda ini dipercaya memiliki ketajaman yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong guna mengatasi barisan pertahanan kokoh tim-tim sekelas Australia dan Bahrain. Jika proses administrasi dan naturalisasi berjalan lancar, Mauro Zijlstra bisa menjadi salah satu aset berharga bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga penting ke depan. Nama lain yang turut dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Pemain serba bisa ini memiliki pengalaman yang cukup matang di pentas Eropa. Dengan kemampuan bermain di dua posisi, yakni sebagai gelandang bertahan dan bek tengah, Jairo akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jairo akan sangat membantu timnas Indonesia dalam mengatur tempo permainan, serta menjaga kedisiplinan di lini pertahanan. Tom Haye pun ikut menyoroti langkah-langkah PSSI ke depannya, ia sendiri mengaku akan ada kejutan dalam laga melawan Australia di bulan Maret mendatang. Ya, saya terus menanti langkah cerdas dari PSSI. Saya harap kita mendapat amunisi baru untuk menambah kekuatan di skuad saat ini, kata Tom di YouTube pribadinya. Pemain baru datang? Tentu saya akan menyambutnya dengan kehangatan. Ini sangat baik buat tim, lanjutnya. Saya pikir jika timnas banyak diisi pemain yang bermain di Eropa, ini akan membuat timnas Indonesia lebih baik lagi, baik dari segi permainan maupun mental, tegas Tom Haye.